Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab 2 Samuel pasal yang kelima yang disampaikan oleh Pastor Josan. Daud di pasal ini dia menjadi raja. Dari raja Yahuda sampai kepada raja seluruh Israel. Kerajaannya berbeda dengan kerajaan yang lain. Karena Yesus duduk di tata Daud. Jadi proses Daud menjadi raja itu sangat penting. Setiap langkah bagaimana dia menuju ke menjadi raja itu sangat penting. Jadi pasal yang kelima dengan tema jiwa menjadi raja. Jiwa seorang raja itu ditumbuhkan bagi kita. Kita ingin punya dudukan yang tinggi. Kita ingin menjadi manajer. Kita ingin menjadi CEO. Ingin menjadi mandor atau kepala sekolah yang kita ingin untuk terus naik. Kita berusaha. Kita pun agresif dan serius. Tapi kita melihat proses Daud menjadi raja berbeda dengan kita. Dia selangkah demi selangkah, kemudian menjadikan dia kejiwaan seorang raja. Raja mengangkat dia menjadi raja. Allah mengangkat dia menjadi raja. Ini dibagi 3 bagian, 1 sampai dengan 5. Itu yang pertama. Menjadi raja, tanda koma, tunggu dan tunggu lagi. Daud menjadi raja itu dia dengan menanti. Dia menanti terus menanti. Nabi Samuel setelah mengurapi dia tidak muncul dan berkata, "Lihat aku seperti yang dikatakan Nabi, aku akan menjadi raja. Aku akan memerintahmu." Dia tidak berkata demikian. Dia tidak agresif untuk muncul. "Oh, Samuel mengurap aku." Kemudian lihat saja. Lihat bagaimana Allah menuntun dia orang yang pasif. Kita kebanyakan orang yang agresif. Seperti yang pepatah di Cina, raja tidak tergesa ke susu, malah pelayannya yang ke susu. Seperti di kitab Kejadian, ibunya Yakub seperti Ribka anak mendapatkan perjanjian dan menolong anaknya, bahkan menipu suaminya pun boleh, tidak peduli akan perkara, tetapi dia merasa ingin menolong Tuhan menggenapi hal itu. Kebanyakan orang berbuat demikian, tetapi Daud dia menanti. Dia menanti sampai sekarang seperti di ayat pertama. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu." Mereka berkata 3 hal. Tadi katakan, kami ini darah dagingmu, kita dalam satu negara, kita juga keturunan dari Abraham. Kemudian engkau telah memimpin segala gerakan orang Israel dan Tuhan telah berfirman kepadamu. Setelah dengan 3 ini mereka meminta Daud untuk menjadi raja mereka.
sebelumnya masih banyak beberapa tahap Daud menjadi raja, dia menjadi pemimpin, bagaimana dia menjadi jiwa kepemimpinan. Pertama, dia mengatasi dari menyakiti dari pemimpinnya, otoritasnya, baik orang tuanya yang tidak peduli dia mengembalakan, tidak peduli hidup atau mati, terhadap beruang, singa, mereka pun tidak peduli. Kemudian mertuanya Saul, rajanya menindas dia, mengejar untuk membunuh dia. Dia pun mengatasi dan menang, bahkan kakaknya tidak suka padanya dan marah kepadanya, dan pemimpin terhadapnya yang menyakitkannya, dia bisa mengatasinya. Seorang menjadi pemimpin, dia bisa mengatasi dari yang menyakitkan dari atasan. Bukan berarti kamu akan disakiti oleh pemimpin, tapi kalau ada seorang pemimpin menyakitimu, kamu akan mengatasinya dan melewati perkara ini. Dan lagi pula 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak turun tangan. Dan juga walau kiranya kalau dia membunuh Saul, tidak ada orang berkata dia bermasalah sebab kamu hidup, kamu mati, aku hidup. Ini hukum alam. Kalau dia membunuh Saul, dia bisa menjadi raja, tapi Daud tidak akan duduk di atas tahtanya. Dia tidak akan membunuh raja sebelumnya, kemudian menjadi raja dan duduk di atas tahta ini. Tidak peduli Raja Saul atau kematian dari Isiboset, dia tidak berkata aku bangkit untuk menjadi raja. Dia bisa, tapi akan ada peperangan yang dalam keluarga dan akan mengakibatkan kematian banyak orang. Dia tidak mau demikian. Bahkan Abner yang ingin memihak kepadanya, yaitu Panglima Isiboset, Abner ingin bekerja sama dengan dia sama dengan membangkang kepada pemimpinnya dan membawa para tua-tua kepada Daud. Tapi Tuhan tidak memberikan perkara ini terjadi. Kita lihat Daud dalam setiap perkara ia berhasil. Dia berjiwa menjadi raja. Pasif. Boleh dikatakan orang yang agresif pun bisa menjadi raja. Tapi hasilnya akan tidak baik. Allah mengurapi Daud, memilih Daud. Allah akan menyelesaikan perkara ini. Bagi kita setiap orang pun sama. Allah memilihmu, Allah terhadapmu ada panggilan. Dia akan mengerjakannya, sebab ini pekerjaan Allah. Allah tidak perlu kamu pertolonganmu. Dia memilihmu. Dia akan menyelesaikan perkara ini. Jadi tunggu dan menanti dan menanti lagi. Sampai pada saat ini dia pun yang dinantikan pun tiba.
Jadi kita mohon Tuhan untuk memberikan kesabaran ini bagi kita, dan juga kita punya tanda kerohanian, ada urapan dari Nabi, tetapi harus menanti tanda dari keadaan. Menanti para tua-tua Yahuda dengan sukarela untuk mengikutinya. Menanti tua-tua orang Israel dengan sukarela untuk menjadikan dia menjadi raja. Maka menjadi raja itu akan kokoh. Paragraf pertama, dia menjadi raja. Di paragraf kedua 6 sampai dengan 10 ini terjadi beberapa perkara. Pertama, Daud menyerang Yerusalem. Kedua, membangunkan bait. Yang ketiga, melahirkan banyak anak, mempunyai banyak anak. Dalam pekerjaan Allah kita harus agresif. Mengapa Daud menyerang Yerusalem? Sejak dari pembagian dari Yosua tentang tempat dari zaman hakim-hakim sampai Saul, mereka belum merebut kota ini. Jadi Allah mau Daud untuk mendapatkan kota ini. Di satu raja-raja pun ada tertulis akan hal ini. Allah lewat Daud memilih dia dan mendirikan tempat tinggalnya, yaitu Yerusalem. Allah memilih tempat ini pada waktu itu. Pegunungan Sion, yaitu pegunungan Mori, yaitu di bagian saat Abraham mempersembahkan Ishak, dan ini adalah Yerusalem, wilayah tempat bait suci, tempat yang dipilih oleh Allah. Allah ingin menyuruh dia untuk mendudukinya. Jadi Allah untuk bagian pekerjaan Allah kita harus agresif, karena kamu menjadi raja, kamu pun harus merebut kubu pertahanan dan menyuruh orang untuk mendirikan rumah untuk. Apakah ini juga dari bagian dari Allah? Dia pun orang yang pasif. Sampai dia menanti Raja Hiram. Hiram Raja negeri Tirus mengirimkan utusan kepada Daud dengan kayu aras ini sebagai bukti. Seorang bagaimana menjadi raja? Setelah dia menjadi raja, ia mengambil keputusan. Satu, perintah Allah. Kedua, keinginannya sendiri. Kalau Allah menyuruh itu harus cepat dilakukan. Mengapa Allah mau memilihmu menjadi raja? Allah bisa saja memilih orang lain untuk menjadi raja. Allah mau menjadi kamu menjadi raja, itu ada tugas, yaitu untuk menduduki Yerusalem. Jadi ini harus agresif untuk Ciki sendiri lakukan, dan untuk membangun bait suci harus melihat adakah tuntunan dari Tuhan. Lihat, itu kayu yang terbaik di seluruh dunia sekarang dikirim di sini kepadaku, dan bahkan tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu pun ada. Jadi baiklah aku mendirikan istana. Jadi ini adalah sikap atau jiwa dari seorang raja. Terus kemudian dia di situ masih lahir baginya anak laki-laki dan perempuan.
dari 1 Tawarik pasal 3 di situ ada tertulis nama anaknya putranya ada 19 orang. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan sama, kebanyakan demikian. Jadi kami hitung semuanya ada 38. Mungkin nama-namanya pun lupa dan mungkin bisa salah sebut. Dan kedua anaknya masih ada nama ibunya, belum lagi anak laki-laki dan perempuan, ratusan orang bagaimana memanggilnya. Hal ini hal yang salah karena di kitab Ulangan Allah berkata bahwa raja tidak boleh mempunyai banyak istri. Allah yang demikian, seperti Allah menyuruh kita jangan membunuh, karena kamu membunuh orang akan membalas dendam. Bahkan keturunannya akan membunuhmu. Kamu dibunuh terus anakmu akan juga untukmu membalas dendam. Jadi turun-temurun akan terus-menerus dalam siklus ini. Jadi jangan membunuh. Ini perintah Allah dan bagi kita itu adalah sebagai pelindungan untuk kita. Raja tidak boleh banyak, istri pun banyak. Dia bukan termasuk satu kesalahan dosa. Melanggar perintah Allah. Hal ini sesungguhnya tidaklah baik. Berkatamu kamu tidak percaya, kamu lakukan. Kamu melahirkan di situ sekelompok anak. Terus saudara adik-beradik di situ mulai percampuran dan mulai di situ membelakangimu, memberontak terhadapmu. Itu adalah karena kamu yang melahirkan dia. Mengapa kamu tidak cukup untuk beberapa saja? Ini adalah hikmat Tuhan. Mungkin Daud belum hafal Alkitab. Dia mencontohi Saul. Dia lakukan ini. Tetapi dia sendiri yang harus menanggung akibatnya. Ini hal yang pahit. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Ini bukan untuk berpegang pada ketetapan, tetapi ketetapan ini untuk melindungi kita dan berfaedah untuk kita. Di paragraf yang ketiga ayat 17 sampai dengan 25, peperangan. Bertanya dan bertanya lagi. Menjadi raja akan menghadapi peperangan, karena mungkin negara lain tidak suka kepadamu, maka akan timbul peperangan. Menghadapi peperangan, apa yang harus dilakukan? Yaitu bertanya dan bertanya lagi. Di ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Orang Filistin sangat pintar. Dia adalah musuh orang Israel. Setelah Saul mati, Daud menjadi raja. Lagi pula masih ada Isi-Boset. 2 raja. Karena negara ada 2 raja. Bagi orang Filistin, kamu berperang sendiri.
bisa mengambil kesempatan dalam perang saudara. Pada saat itu orang Filistin tidak menyusup di situ. Tetapi pada saat didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, mereka menganggap hal yang tidak benar sehingga mereka bangkit untuk menyerang mereka. Di sini musuh yang agresif untuk menyerangku. Jadi Daud di situ bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menyertai Daud. Kerajaan Daud semakin kuat. Dia melakukan banyak hal, dia selalu berhasil. Dalam pengembaraan, Daud pun di situ bertanya kepada Tuhan untuk menyelamatkan diri. Dia terus bertanya kepada Tuhan dan sekarang dia menjadi raja. Ada menghadapi serangan dari musuh, dia tetap bertanya pada Tuhan. Di sini ada 2 kali peperangan, jadi bertanya dan bertanya lagi. Menjadi raja akan menghadapi masalah, akan ada masalah. Tetapi kita bisa menjadi raja karena kita dipilih oleh Allah. Kita menghadapi masalah, kita bertanya kepada Allah. Yang dikatakan ini adalah raja pilihan Allah. Dia menanti dan menanti terus. Dia untuk raja dia pas. Untuk dirinya sendiri dia pasif menghadapi peperangan. Dia sama seperti raja, dia bertanya dan bertanya lagi. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita pun dalam proses menjadi raja. Suatu hari kita akan sama seperti Yesus menjadi raja. Pekerjaan kita akan tidak lancar. Mungkin ada orang yang menyerang kita. Bahkan kita harus berganti pekerjaan. Kita pun perlu bertanya kepada Allah agar Allah yang menuntun kita. Karena Allah ingin di mana kamu pergi, sesungguhnya Dia di situ ada rencana. Kamu selangkah demi selangkah ikutin Dia, semakin mengikuti, semakin memahami bagaimana Allah menuntunmu. Bahkan setiap kamu mengambil keputusan, kamu akan semakin dewasa. Kita bolehkan di sini ada satu latar belakang. Dia mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin mulai menyerang Israel. Sejak zaman Simpson pun sudah mulai. Ingat mata Samson dicungkil. Di zaman Samuel, orang Filistin pun menyerang Israel. Pada saat itu orang Israel belum ada perkakas perang. Samuel mohon urapan dengan petir untuk mengalahkan orang Filistin. Dan sekarang Daud menjadi raja. Dia telah mengalahkan orang Filistin berulang kali. Saul mengalahkan orang Filistin berulang kali. Tapi akhirnya Saul mati di tangan orang Filistin. Sekarang datanglah Daud. Dia pun di sini menjadi raja dan berperang melawan Israel. Dia menang dan menang. Dan dalam peperangan dari zaman Simpson sampai ke zaman Daud itu 1 abad lamanya. Allah mau menyelamatkan orang Israel lepas dari tangan Filistin. Kamu berpikir hari ini sangat penting, bukan? Untuk menyelesaikan orang Israel. Tetapi saya katakan kepadamu, di situ Allah menanti sampai 100 tahun.
Allah sangat sabar. Raja Mesir, Firaun, membunuh anak orang Israel, dibuang di sungai Nil. Orang Israel berseru kepada Tuhan, diberikan seorang bayi, dan bayi itu bertumbuh sampai 40 tahun, dan di situ menanti 80 tahun. Dari bayi sampai dia dewasa, kemudian di situ membunuh orang, terus dia melarikan diri 40 tahun. Jadi di situ menanti sampai 80 tahun. Sungguh Allah mau menyelamatkan Israel, menyelamatkan orang Israel lepas dari tangan Firaun, Raja Mesir, dan juga dari tangan orang Filistin. Dia perlu alat pilihan yang dewasa. Tapi mengapa tidak mengurapi orang zaman itu untuk menggulingkan Firaun? Karena waktu belum dewasa dan bencana belum dewasa, alat pilihan belum dewasa. Dan lagi pula setelah orang Israel keluar dari Mesir, seluruhnya dibunuh karena bencana tidak dewasa sampai menanti 100 tahun. Dan juga orang Filistin. Allah memilih Simson, Allah memilih Saul, dan juga mengalahkan orang Filistin, tapi akhirnya mati. Jadi Allah menggunakan 100 tahun untuk menanti sampai munculnya Daud. Bukan karena nama Daud, kehebatan namanya, tetapi Daud, dia orang yang bertanya dan bertanya lagi kepada Tuhan. Bencana ini muncul, rencana anak bisa digenapi. Allah tidak berkata bahwa kamu harus menanti 100 tahun. Kalau 400 tidak muncul, juga harus menanti sampai 400. Menanti dan menanti lagi, dikatakan sesungguhnya Allah yang menanti. Yesus menanti anak-anak Allah untuk masuk dalam kemuliaannya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk memiliki jiwa sebagai raja. Kita jangan menjadi pemuka atau pemimpin. Mereka mati pun sangat buruk. Seperti panglima pun mati pun sangatlah sadis. Dulunya pernah tenar, tapi akhirnya mati dengan kekejaman. Jadi kita jangan rindu menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin. Jangan iri untuk menjadi manajer, tapi rindulah untuk menjadi raja, sebab kita harus hidupkan jiwa seorang raja, raja yang berkenan bagi Allah. Seorang raja yang berkenan bagi Allah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, Engkau Maha Besar. Engkau Allah di seluruh bumi ini. Engkau Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari atas segala raja.
Haleluya. Haleluya, Tuhan kami memuji Engkau, nama-Mu layak untuk dipujikan, nama-Mu layak dipujikan, bahkan Engkau dulu sampai sekarang Engkau terus menuntun kami dalam janji-Mu. Suatu hari kami akan bersama dengan Engkau memerintah sebagai Raja. Tuhan, Engkau memilih setiap orang sebagai raja, sebagai pemimpin untuk memelihara bumi ini. Sungguh hal yang mulia.
Tuhan, kami setiap orang Engkau pilih. Bahkan kami sebelum kami lahir, Engkau telah memilih kami. Dan pilihan ini sangat nyata dan tidak penyesalan. Saudara semua, mari kita bersyukur. Karena Allah memilih sebagai pemimpin di rumah, kamu sebagai orang tua. Di tempat kerja, kamu menjadi pemimpin atau menjadi ketua sel, atau kamu sebagai pelajar, suatu hari kamu akan menjadi pengembala, dan hal ini kamu bersyukur bagaimana Allah melatihmu menjadi raja. Tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ini, tetapi kita dipilih. Kita bersyukur. Bersyukur dan terima kasih. Tuhan, aku bersyukur kepadamu di rumah, kepada orang tua, bahkan Engkau menjadikan sebagai Tuhan. Aku bersyukur dan terima kasih Engkau memilih kami sebagai anak-anak. Kami bisa menjadi anak berkuasa sebagai anak-anak-Mu, dan juga kuasa ini Tuhan, Engkau di dalam rohani Engkau memberikan kami kemenangan, dan kami punya kuasa, dan kuasa ini bisa mengubah hal duniawi ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, bahkan Engkau mengangkat kami sebagai umat milik dan menuntun ribuan semua orang untuk kepada Engkau. Kami sebagai status anak-Mu ini bukan dengan sia-sia, tetapi Tuhan, Engkau memberikan kekuasaan dan kasih-Mu. Engkau memberikan perlindungan penyertaan-Mu kepada kami semua. Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, aku bersyukur Engkau memilih kami setiap orang, baik di tempat kerja, sebagai pemimpin, di rumah sebagai orang tua, kami sebagai orang Lewi. Di dalam selku kami menjadi sebagai ketua sel, karena kami dipilih Engkau. Kami dipilih sebagai bejana-Mu. Dulu kami adalah debu, tapi Tuhan, Engkaulah yang mengangkat kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, dan bahkan beri kami bantu kami untuk belajar di setiap bagian, bagi kami bisa menuntun anak-anak kami, orang-orang bawahan kami, orang-orang yang mengikuti kami. Tuhan, kami berterima kasih. Hari Engkau memberi kami mendengar bagaimana jiwa seorang raja, yaitu menanti dan menanti lagi. Jiwa seorang raja, yaitu harus menanti dan menanti lagi. Daud, saat ia diurapi Saul cuma belasan tahun, tetapi saat dia menjadi raja, dia 30 tahun. Tuhan, di dalam penantian belasan tahun, Tuhan, ada kalanya kami pun mengaku kami tidak bisa menunggu. Kami menanti panggilan dari-Mu dalam pengembalaan di rumah. Kami pun menanti anak-anak kami, anak-anak rohani kami untuk bertobat. Tuhan, kami menanti sungguh lama, walau juga di tempat kerja kami sangat ingin menjadi pohon kehidupan untuk memuliakan-Mu. Kami menanti sungguh sangat lama, tetapi Tuhan, hal ini seperti tidak ada jalan keluar. Roh Kudus, mohon Engkau masuk di dalam hati sanubari kami. Banyak sekali perasaan kami telah tidak merasakan lagi, bahkan kami pun tidak berani untuk menanti kali. Ya Roh Kudus, mohon Engkau terangi kami agar kami hari ini semua kesedihan, keputusasaan kami kembalikan kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang menuntun kami. Engkau yang agresif, yang menuntun kami. Engkau Allah kami. Mari kita bersama saat teduh. Adakah Tuhan memanggil kita sebagai ketua sel, tetapi dalam pengembalaan kita dengan berusaha, kita memberikan waktu, hati, kita berharap agar dia bisa bangkit, agar dia menjadi pemimpin. Tetapi pada saat berusaha,
Saya menanti telah bertahun-tahun, dia tidak bangkit. Bahkan dia berimigrasi pun tidak beritahu kepadamu. Bahkan dia seperti orang Filistin, enggak tahu kapan hubungan menjadi berubah. Dia menyerang aku, dia mengomplain aku. Adakah karena luka ini menjadi duri dalam hidupmu sehingga membuat kita tidak percaya bahwa aku seorang raja, seorang pemimpin? Dan adakah di tempat kerja, pada saat Allah memanggil kita di dalam tempat kerja menjadi seorang pemimpin untuk memuliakan Dia, kita sangat bersusah payah untuk bekerja. Pada saat kita melihat orang di sebelah kita, orang yang bukan milik Allah, tetapi mereka dengan caranya sendiri, mereka cepat untuk naik pangkat, kita tidak paham. Mengapa aku orang milik Tuhan, segala sesuatunya aku berjalan dalam Allah. Aku tidak menggunakan caraku sendiri, tetapi begitu lama seperti tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Ya Tuhan, apakah Engkau lupa akan aku? Adakah kita pun kecewa? Kita tidak berani berbicara kepada Tuhan karena kita tidak mau marah kepada Tuhan. Tetapi hari ini Roh Kudus ada di tengah kita. Ya Tuhan, biarlah Tuhan buanglah segala suara-suara yang luar. Biarlah kami hanya mendengar suara-Mu. Mungkin ada perkataan orang yang melekat dalam hatimu, membuat kamu sangat kecewa. Di saat ini, kata-kata ini kamu serahkan kepada Tuhan dan beritahu kepada Tuhan, ini suara yang bukan dari Engkau, aku tidak mau dengar. Atau kamu kecewa, kamu tidak bisa percaya bahwa kamu seorang pemimpin atau raja. Hal ini kamu serahkan kepada Tuhan dan beritahu ini karena keadaan, bukan pimpinan darimu. Ini suara keadaan, bukan suara Engkau. Tuhan, kami serahkan, kami lepaskan semua hal-hal ini agar kami menjadi bejana yang suci, yang menampung suara Allah. Mari kita bersama, kita berdoa. Kata-kata yang menyakitkan, kata-kata orang yang menyakitkanmu atau gambaran, kamu serahkan kepada Tuhan agar suara Tuhan yang menolongmu agar memenangkan segala yang menyakitkan ini. Tuhan, kami berterima kasih.
Yesus kami melihat orang kami Tuhan, orang pilihan-Mu dalam seperti Daud, dia menjadi raja, dia menghadapi banyak sekali hal-hal yang menyakitkan. Dan demikian juga kami, seperti kami juga diremehkan oleh orang tua kami tidak dilindungi. Bahkan seperti Daud, dia dimarahi oleh kakaknya. Mungkin di dalam pertumbuhan kami pun disakiti oleh pemimpin kami, guru-guru kami, orang tua kami. Semua ini menjadi penghalang kami mengikuti Tuhan, sehingga membuat kami tidak percaya diri dan kami menolak diri kami sendiri. Saudara semua, kembali di hadapan Tuhan. Tuhan mau menolong kita untuk menyelesaikan semua ini. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, kami rela. Kami mau segala dari yang menyakitkan dari otoritas kami, Tuhan, kami serahkan kepadamu. Luka-luka dari pemimpin kami yang menyakitkan, Tuhan, kami serahkan kepadamu. Banyak sekali aku mendengar kata-kata atau dimarahi, atau kalau kamu sering dimarahin oleh orang tuamu atau gurumu yang memukulmu, yang mengucilkan kamu, hari ini kamu letakkan tanganmu di atas hati Tuhanmu. Hari ini Tuhan mau menolongmu, menyembuhkanmu. Telah diselesaikan berulang kali, tetapi suara-suara ini, kata-kata ini terus menekan kami. Roh Kudus, Engkau melihat. Roh Kudus, Engkau melihat saudara-saudari kami, air mata mereka. Engkau melihat hati mereka. Tuhan, kami mau untuk ditolong dan mengikuti Engkau, tetapi kami tidak percaya pada diri kami sendiri yang akan datang kami menjadi raja. Bahkan di bumi ini kami punya kekuasaan sebagai raja, kami yang di atas segalanya. Jaraknya sangat jauh. Tuhan, Engkau melihat tetesan air mata kami, dan Tuhan, saat ini Engkau masuk, Engkau lihat setiap saudara-saudara kami yang meletakkan tangan di atas hati. Kuasa kesembuhan-Mu terjadi. Orang yang tidak bisa, Roh Kudus, hari ini Engkau mau melepaskan kami. Urapan kasih-Mu masuk. Aku mendengar Roh Kudus berkata di telinga kita, "Anakku, aku mengasihimu." Walaupun mengalami banyak kesusahan yang menyakitkan, tapi Tuhan, anakku, aku melihat hatimu. Engkau tetap memilih untuk mengikuti. Engkau tetap untuk berserah. Anakku, aku mau menyembuhkanmu. Aku melihat Tuhan menopang tangan di atas hatimu. Urapan kesembuhan sekarang masuk. Kuasa kesembuhan, kasih, kuasa kasih. Kuasa ini bisa memudarkan segala tidak percaya dirimu. Kamu merasakan kehangatan masuk di dalam hatimu. Aku mendengar Tuhan berkata, di bumi yang aku dengan darahmu menyembuhkan segala luka-luka ini dan segala kutukan, dan aku melihat segala
rantai-rantai terputus sebab karena darah Yesus. Sebab darah Yesus, Allah berkata, aku melepaskan hatimu segala tidak percaya, merasa tidak percaya diri, merendah diri. Saat ini aku mau melepaskanmu dan hari ini engkau mendapatkan kebebasan. Hari ini kamu dimerdekakan. Kita bangkit bersama, mari kita dalam doa bahasa roh. Kita deklarasikan kita bekerja sama dengan Tuhan untuk membuang rantai-rantai yang mengikat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mengambil kuasa dari gereja, segala tidak percaya, merasa sakit hati, bahkan semua pergi dari saudara-saudari kami, pergi dari saudara-saudari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi terbelenggu, tidak lagi tertekan. Tuhan, kami menang atas segala yang menyakitkan ini, mengatasi segala kesusahan ini. Tuhan, Engkau curahkan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita, mohon Roh Kudus untuk mengurapi kita, memenuhi kita. Kita untuk memuliakan Tuhan. Kita yang agresif, kita agresif dengan Tuhan. Kita tidak mau berhenti dari hal yang menyakitkan ini. Kita tidak perlu untuk membela diri.
pada saat kita menghadapi kesusahan, kita mencari Tuhan. Pada saat kita menghadapi kesusahan dalam baik itu di tempat kerja, dalam rumah tangga, kita mohon Tuhan untuk menolong kita, menanti Tuhan. Kita mencari Tuhan, apa kehendak-Mu? Apakah misi yang Kau berikan kepada kami pada saat kami bertanya dan bertanya lagi, Tuhan akan menuntun kita. Pada saat ini kita teduh, mohon Tuhan untuk berfirman kepada kita setiap orang dan menuntun kita. Tuhan, mohon Engkau berfirman untuk kami setiap orang, agar kami tahu kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam keadaan kesusahan kami, walaupun kami dalam menghadapi pilihan, Tuhan, kami berterima kasih. Kami bertanya kepada Engkau, Engkau menjawab, sehingga kami tahu, agar kami mengerti. Tuhan, tolonglah kami Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang mendengar kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami serahkan semua saudara-saudari kami semua, dimanapun mereka berada, termasuk saya sendiri, bahwa di hadapan tata kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang tidak menyerahkan kami selamanya, Allah yang tidak meninggalkan kami selamanya. Jadi aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, termasuk aku sendiri. Hidupmu lewat dengan mengandalkan Allah yang mengasihi-Mu semakin tumbuh dewasa, semakin menikmati. Luar dalammu semakin seperti Yesus. Hidupmu bisa mengampuni, tidak mengejar hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati-Mu dalam hidupmu, baik dalam titik tinggi atau yang rendah. Apapun yang kamu hadapi, baik itu kehidupan yang paling susah, bahkan remuk hati. Setiap kata-kata orang yang menghibur, yang tidak bisa menghiburmu, Engkau tetap tidak berhenti untuk bertanya kepada Allah. Dengan kesabaran Engkau terus menanti, sebab Allah mau memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Matanya tidak meninggalkanmu. Lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu dengan
seumur dengan hari engkau percaya Tuhan, hatimu bersandar kepada Tuhan, semakin kuat, semakin bersukacita, semakin berkuasa di dalam Tuhan. Kamu selalunya memiliki pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kuasa kesembuhan Allah ada pada hati dan pikiranmu. Allah menyembuhkanmu, menyembuhkanmu. Dari dulu sampai sekarang, di dalam yang menyakitkan dalam hidupmu, baik itu dari orang tua, baik itu dari guru, baik sejak kamu dewasa, dari pendampingmu atau pacarmu atau anakmu, dari atasanmu, segala sesuatu yang menyakitmu, karena kasih Allah kamu mendapatkan seluruh bukan hanya disembuhkan, bahkan kamu dapatkan kesembuhan dan sukacita. Dan semua ini yang karena kamu telah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, itu menjadikan kalung kemuliaan bagimu seumur seiring hidupmu. Setiap orang yang melihatmu, aku di dalam hidupmu melihat jiwa seorang raja padamu, dan aku di padamu aku melihat satu kemuliaan. Aku rindu akan kehidupanmu. Aku lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu pada saat kamu di bumi. Engkau seperti raja. Engkau menjadi raja. Bahkan yang akan datang kamu akan bersama Yesus menjadi raja selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dan berdoa, amin. Tuhan memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini, amin.